Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian melihat video ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Anjasiani, NPM 252201037. Saya kelas keperawatan A dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, semester 2. Di sini saya membuat video ini untuk melakukan praktikum 1 pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan gambar komponen sel normal dan sel abnormal, serta membandingkan perbedaan morfologi di antara keduanya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami ciri-ciri dan perbedaan antara sel normal dan sel abnormal, serta mengenali perubahan yang terjadi pada sel abnormal atau sel kanker mikroskopik. Baik, di sini sebelumnya saya akan memberitahu alat dan bahan apa saja yang saya gunakan. Yang pertama ada penghapus, terus yang kedua ada pensil. Terus yang ketiga ada pensil warna. Di sini saya menggunakan pensil warna yang 24 warna karena lebih bervariatif untuk mewarnai nanti. Terus yang terakhir, ini media utama yang saya gunakan yaitu buku gambar ukuran A3 yang besar. Baik, kalau begitu langsung saja ke video membuat sel normal dan sel abnormal. Baik, di sini saya sudah menggambar sel normal dan sel abnormal. Di sini saya akan melakukan penjelasan apa sih perbedaan antara sel normal dan sel abnormal atau sel kanker. Jadi di sini saya akan melakukan penjelasan dulu di sel normal, yaitu sel normal itu memiliki struktur yang lebih teratur dibandingkan sel abnormal. Jadi yang sel normal itu lebih teratur dan seimbang. Terus selanjutnya adalah kemudian terdapat sitoplasma yang jumlahnya cukup banyak dan menjadi tempat berlangsungnya metabolisme. Terus selanjutnya di tengah terdapat inti sel atau nukleus.
yang berbentuk bulat atau oval dan tampak rapi. Jadi dibandingkan kalau yang kanker sel itu, di normal sel itu inti selnya atau nukleusnya itu lebih teratur atau lebih rapi dibandingkan di kanker sel atau sel yang abnormal. Terus selanjutnya adalah di dalam nukleus terdapat kromatis halus yang menunjukkan aktivitas genetik normal. Ini untuk kromatik halusnya, yang ini adalah genetik normalnya. Selain itu biasanya hanya terdapat satu nukleus saja. Ini hanya satu nukleus saja. Terus ciri-ciri sel normal itu pada umumnya adalah satu, ukuran sel seragam. Dibandingkan dalam sel abnormal ini, ukuran dalam sel normal itu lebih seragam, lebih sama dibandingkan sel abnormal. Terus yang kedua adalah bentuk teratur. Ketiga adalah intinya bulat. Ini kan bulat. Kalau dibandingkan sel abnormal itu adalah kayak bergelombang seperti ini. Terus selanjutnya adalah sitoplasma cukup luas. Terus yang terakhir adalah pembelahan sel terkendali. Hal ini menandakan sel masih berfungsi secara fisiologis dan sehat. Terus selanjutnya adalah saya akan menjelaskan secara rinci ciri-ciri pada sel abnormal. Pada sel abnormal terjadi perubahan struktur akibat pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Jadi yang dibandingkan dalam sel normal tadi, sel abnormal itu lebih kayak berantakan bentukannya. Kalau ini kan tadi bulat, tapi kalau sel abnormal itu lebih kayak bergelombang seperti ini. Terus selanjutnya, yang pertama, ukuran sel terlihat tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ini ada yang bergelombang, kayak beda tadi sama sel normal. Kalau sel normal itu bulatannya sama, tapi kalau sel abnormal itu kayak bentukannya itu tidak sama atau bahkan bulatannya tuh tidak sama. Terus selanjutnya adalah sitoplasma tampak lebih sedikit karena inti sel membesar. Inti sel atau nukleus itu terlihat lebih besar dari bentuknya yang tidak teratur. Terus di dalamnya tampak kromatin kasar dan gelap, yaitu menunjukkan aktivitas pembelahan sel yang meningkat. Ini kalau dibandingkan ini tuh kayak lebih kayak kromatinnya tuh halus. Terus kayak mungkin ini gambaran saya ya, kayak kurang detail, tapi saya akan jelaskan. Kalau yang di normal sel itu kromatinnya halus dan kayak lebih terstruktur gitu, tapi kalau di kanker sel kromatinnya itu lebih gelap dan kayak banyak dan tidak terstruktur gitu. Terus selanjutnya sering ditemukan lebih dari satu nukleus. Jadi kalau sel normal itu nukleusnya satu, tapi kalau sel abnormal itu nukleusnya lebih dari satu. Baik, selanjutnya ciri-ciri ini menunjukkan bahwa sel mengalami proliferasi cepat dan tidak terkontrol. Secara klinis, kondisi ini berhubungan dengan pembentukan tumor atau kanker. Jadi, sel kanker kehilangan kontrol pertumbuhan normal dan terus membelah tanpa henti. Kalau jika dibandingkan dalam keduanya ini, yaitu yang pertama adalah sel normal itu bentuknya teratur, ukurannya sama, inti selnya kecil, sitoplasmanya luas, pembelahannya terkendali. Terus sebaliknya, kalau sel abnormal atau sel kanker itu bentuknya tidak teratur, ukurannya bervariasi, intinya membesar, kromatinnya kasar, dan pembelahan cepat dan tidak terkontrol. Perbedaan ini dapat diamati melalui pemeriksaan histologi atau mikroskop. Baik, saya menangkap kesimpulan bahwa apa yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya antara perbedaan sel normal dan sel abnormal, saya menangkap kesimpulan bahwa sel normal ini adalah yang memiliki struktur yang rapi dan fungsi yang lebih terkontrol. Sedangkan sel abnormal ini adalah menunjukkan perubahan morfologi seperti pembesaran inti, kromatin kasar, dan pertumbuhan yang tidak terkendali. Melalui pengamatan mikroskopik, kita dapat membedakan kedua jenis sel tersebut. Demikian penjelasan sel normal dan sel abnormal pada praktikum 1 di mata kuliah ilmu dasar keperawatan ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.